Halo teman-teman semua, di sini aku akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data materi uji hipotesis dua variabel. Uji hipotesis dua variabel ini merupakan pengujian hipotesis dengan memilih sejumlah sampel acak dari dua populasi berbeda untuk menentukan apakah rata-rata atau proporsi populasi tersebut setara. Kemudian, uji hipotesis dua variabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis dua variabel tidak terikat, yaitu merupakan uji hipotesis yang dilakukan pada dua variabel bebas yang berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan variabel lain dalam suatu data. Kemudian ada pula uji hipotesis dua variabel terikat, yaitu merupakan uji hipotesis yang dilakukan pada dua variabel terikat yang ada keterkaitannya antar satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, yang pertama, yaitu kita siapkan file data yang akan diolah, yaitu kita menuju Excel. Di sini kita akan mengolah data uji hipotesis dua populasi unpaired atau tidak terikat terlebih dahulu. Di mana soal yang pertama yaitu berikut merupakan data pengukuran panjang ikan tuna di perairan Maluku dan perairan Aceh Utara. Seorang peneliti berpendapat bahwa panjang rata-rata ikan tuna di dua lokasi tersebut adalah sama. Kemudian lakukan uji hipotesis dengan takrab signifikan 5%. Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis peneliti tersebut, dengan keterangan L yaitu panjang ikan dalam sentimeter. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu hipotesis soal dengan H0, yaitu panjang rata-rata ikan di kedua wilayah perairan adalah sama. Kemudian, untuk H1-nya, yaitu sama dengan H0, panjang rata-rata ikan di kedua wilayah perairan, namun H1 adalah kebalikannya, yaitu berbeda. Kemudian, kita aplikasi SPSS yang baru. Apabila muncul seperti ini, kita close terlebih dahulu. Kemudian, kita menuju pada bagian variable view di bagian kiri bawah aplikasi. Pada kolom variable view, kolom name ke-1, kita isi dengan panjang ikan. Kita isikan panjang underscore ikan. Kemudian yang kedua kita isi dengan wilayah underscore perairan. Di variable view ini kita akan membuat variabel-variabel yang digunakan pada pengujian hipotesis, yaitu ada panjang ikan dan wilayah perairan sebagai variabel yang tertera. Kemudian pada daerah desimal ini kita turunkan menjadi 0 pada bagian wilayah perairan dan panjang ikan. Hal ini dilakukan karena data yang kita gunakan tidak memiliki angka desimal di belakangnya. Apabila kita akan menggunakan angka yang di belakangnya terdapat desimal, maka bagian desimal di sini bisa ditambahkan. Kemudian pada wilayah perairan, bagian value label kita klik. Kemudian untuk value-nya, kita klik angka 1 untuk perairan Maluku. Isi dengan perairan Maluku. Kemudian kita klik add. Kemudian value kedua, yaitu untuk perairan Aceh Utara. Value label ini digunakan untuk menambahkan label dari variabel wilayah perairan, yaitu terdapat dua bagian, yaitu tadi perairan Maluku serta perairan Aceh Utara. Kemudian kita juga klik add, kemudian kita OK. Nah, kemudian kita bisa lihat pada bagian data view, label atau variabel yang telah kita buat, yaitu panjang ikan serta wilayah perairan, sudah muncul. Kemudian kita kembali pada Excel untuk mengcopy site ID dan L, yaitu site ID untuk wilayah perairan dan L untuk panjang ikan. Kopikan saja pada bagian ya. Tinggal masukkan. Setelah sudah seperti ini, maka kemudian kita klik bagian Analyze, kemudian Compare Means, serta pilih Independent Sample T-Test. Mengapa kita memilih bagian Independent Sample T-Test? Yaitu karena kita akan mengujikan olah data
uji hipotesis dua variabel yang tidak terikat atau independen. Kita pilih. Untuk tes, di sini ada kolom akan muncul seperti ini, tes variabel dengan grouping variabel. Kemudian kita tinggal memasukkan panjang ikan, kita klik untuk daerah tes variabel. Kemudian untuk grouping variabel, kita pilih wilayah perairan, kita masukkan pada bagian grouping variabel. Kemudian kita klik terlebih dahulu define groups-nya. Hal ini supaya nanti pada output yang tertera, define group atau label yang sudah kita buat tadi akan muncul pada output-nya SPSS. Untuk grup 1 kita isikan angka 1, untuk grup 2 kita isikan angka 2, kemudian kita klik continue, kemudian oke. Selanjutnya akan muncul output dari aplikasi SPSS seperti di sini. Ini bisa kita simpan dengan berbentuk tabel. Yang pertama ada tabel grup statistik, yang kedua ada tabel independent sample test. Nah, yang pertama tabel grup statistik ini adalah diperoleh tabel statistika deskriptif, yaitu isinya variabel yang telah kita buat, kemudian jumlah data yang telah kita masukkan, rata data atau rata-rata data yang kita masukkan, kemudian ada standar deviasi serta standar error. Untuk tabel yang kedua, yaitu independent sample test, yang pertama harus kita ketahui adalah aturan uji homogen pada tabel ini. Aturan uji homogen yaitu yang pertama, apabila nilai SIG atau taraf signifikan dari data yang kita uji kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Apabila nilai taraf signifikan atau SIG ini lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Kemudian untuk aturan uji T, yaitu di mana taraf signifikan kurang dari sama dengan 0,05 adalah terdapat perbedaan pada taraf signifikan 5%. Kemudian untuk taraf signifikan P lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan pada taraf signifikan. Kemudian dari tabel ini kita peroleh yaitu F 1,978 dan SIG 0,161. Di sini tidak ada 0 di depan, memang dari output aplikasi SPSS. Jadi apabila ada tanda titik seperti ini, di depannya adalah angka 0. Kemudian dari data yang diketahui, karena nilai SIG P lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini adalah homogen atau tidak terdapat perbedaan varians pada data panjang ikan tuna di perairan Maluku dan Aceh Utara. Jika data tidak homogen pada tabel independent sample test, maka kita akan membaca tabel di bagian equal variance not assumed. Jika data tersebut homogen, maka kita akan membaca bagian equal variance assumed. Dari data yang diperoleh ini, dapat disimpulkan bahwa data ini adalah homogen. Ketika data homogen, maka dibaca bagian equal variance assumed, yang bagian atas. Kemudian terlihat bahwa nilai T hitung minus 1,545. Sebelumnya kita harus membaca T tabel terlebih dahulu dengan rumus berikut. T alfa dibagi 2, df. Jadi untuk alfa dibagi 2 yaitu 0,025 per nilai df yang ada pada output yaitu 298. Maka kita baca T tabel dan hasilnya 1,96. Dari tabel yang kita ketahui di sini nilai T hitung kurang dari nilai T tabel yang telah kita ketahui. Maka dapat diambil kesimpulan tidak terdapat perbedaan pada rata-rata panjang ikan tuna hasil tangkapan pada perairan Maluku dan Aceh Utara. Kemudian kita dapat mengambil interpretasi dari olah data yang telah kita lakukan, yaitu kita ketik dari data, dari hasil olah data, diperoleh nilai taraf signifikan sebesar 0,161, di mana nilai ini lebih besar dari nilai alfa 0,05. Maka
dan diperoleh nilai T itu sebesar minus 1,545 kurang dari nilai T tabel sebesar 1,96. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terima H0 dan tolak H1. Artinya, panjang rata ikan di kedua wilayah perairan adalah sama. Nah, untuk uji hipotesis dua populasi unpaired sudah selesai, kemudian bisa kita lanjutkan pada uji hipotesis dua populasi paired atau terikat. Yang pertama yaitu kemudian soalnya berikut merupakan data pengukuran berat ikan lemuru di perairan Selat Bali yang ditangkap pada malam hari dan siang hari. Seorang peneliti berpendapat bahwa berat rata-rata ikan yang ditangkap di waktu yang berbeda adalah sama. Lakukan uji hipotesis dengan takrab signifikan 5% untuk membuktikan keberadaan hipotesis peneliti tersebut. Mohon maaf, lakukan uji hipotesis dengan taraf signifikan 5% untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis peneliti tersebut. Dengan keterangan W1 adalah berat ikan pada malam hari yang ditangkap pada malam hari, kemudian W2 adalah berat ikan yang ditangkap pada siang hari dalam satuan gram. Kemudian kita isikan terlebih dahulu hipotesis soal, yaitu berat rata-rata ikan yang ditangkap di perairan Selat Bali pada malam dan siang hari adalah sama. Kemudian untuk hipotesis satunya, berat rata-rata ikan yang ditangkap di perairan Selat Bali pada malam dan siang hari adalah berbeda. Kemudian kita buka kembali SPSS yang tabel masih baru. Kemudian langsung saja kita kopikan W1 dan W2, yaitu berat ikan pada malam hari dan siang hari ke SPSS. Kita pastekan. Maaf sebelumnya, untuk pengkopian, kita copy angkanya saja. Untuk variabel view, nama variabel dapat kita ubah di variabel view. Kita klik untuk name, kita ubah menjadi W1 dan W2. Kemudian kita enter, kita kembali ke data view. Kemudian kita klik analyze. Kita pilih compare means. Kemudian kita pilih paired sample t-test. Digunakan paired sample t-test yaitu untuk menguji hipotesis dua variabel yang terikat. Untuk variabel 1 kita masukkan W1, untuk variabel 2 kita masukkan W2 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian sama dengan yang tadi akan muncul output seperti ini dan akan muncul tabel paired sample statistik, paired sample correlations, serta paired sample test. Untuk hasil pengujian SPSS, yaitu kita buat terlebih dahulu daerah penolakan atau T-tabel, seperti tadi. Kemudian yaitu rumusnya T alfa dibagi 2, df. Di sini telah kita ketahui
bahwa nilai DF yang tertera adalah 34. Kita gunakan yang ini. Berarti T 0,025,34. Dalam pembacaan T tabel didapatkan 1,99. Yang pertama yaitu tabel period sample statistik, yaitu tabel statistik deskriptif yang berisikan min atau rata-rata, n jumlah data, nilai standar deviasi, dan standar error dari data berat ikan pada malam dan siang hari. Kemudian terdapat tabel korelasi yang menunjukkan hubungan antar anggota pasangan dengan taraf signifikan atau SIG. Apabila SIG atau nilai taraf signifikan lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan kemandirian antara berat ikan pada malam hari dan siang hari. Jika nilai taraf signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan kemandirian antara data berat ikan pada malam dan siang hari. Jika data korelasi dikuadratkan, maka menunjukkan hubungan berat ikan yang ditangkap pada malam hari dengan berat ikan yang ditangkap pada siang hari, yaitu sebesar minus 0,291. Yaitu ini nilai korelasi yang dikuadratkan akan menjadi 0,084 atau 8%, yaitu menunjukkan 8% hubungan berat ikan hasil tangkapan malam dan siang hari. Kemudian untuk nilai SIG yaitu lebih dari 0,05, yaitu tidak ada hubungan kemandirian antara data berat ikan pada malam dan siang hari. Kemudian terdapat pada tabel paired sample test ini terdapat mean yang merupakan nilai selisih rata-rata antara W1 dengan W2, kemudian standar deviasi yang merupakan simpangan baku dari selisih antara W1 dan W2, kemudian confidence interval adalah interval yang menunjukkan wilayah adanya perbedaan dengan taraf kepercayaan 0,05%. Kemudian terdapat aturan dalam uji T yaitu pada nilai SIG kurang dari 0,05 SIG 0,05 ada perbedaan taraf signifikan 5%. Apabila nilai signifikan taraf signifikan lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Kemudian pada tabel diketahui bahwa nilai T sebesar 1,338 yaitu T tabel. T hitung, mohon maaf, 1,338 adalah T hitung kurang dari T tabel yang telah kita buat yaitu 1,99. Nilai taraf signifikan yang kita peroleh adalah 0,190 lebih dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terima H0 dan tolak H1 yang artinya berat rata-rata ikan yang ditangkap di perairan Selat Bali pada saat malam dan siang hari adalah sama. Kita masukkan dalam interpretasi dari hasil olah data diperoleh nilai T hitung 1,338 kurang dari nilai di tabel sebesar 1,99. Kemudian dan nilai taraf signifikan sebesar 0,190 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan tolak H1 dapat ditarik kesimpulan terima H0 dan tolak H1. Artinya berat rata-rata ikan yang ditangkap di perairan Selat Bali pada malam dan siang hari adalah sama. Baik, untuk hasil pengujian uji hipotesis dua variabel atau terikat sudah selesai.